warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Sonia dari tingkat 3A S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menampilkan sebuah video strategi 1 sampai 4 halusinasi. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Waalaikumsalam, pagi Sus. Perkenalkan, saya perawat Gina Sonia. Saya bertugas pada hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Mbak bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Fitri Liani, tanggal lahir 10 Mei 2000. Ya, Mbak lebih suka dipanggil siapa? Fitri Sus. Baik Mbak, tujuan kedatangan saya ke sini untuk membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan suara yang Mbak dengar. Bagaimana keadaan Mbak hari ini? Saya merasa takut Sus. Baik Mbak, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang mengganggu Mbak dan mengontrol suara-suara tersebut? Apakah Mbak bersedia? Ya Sus, saya bersedia. Nanti waktunya 10-15 menit ya Mbak. Ya Sus. Tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja Sus. Baik Mbak. Apakah Mbak mendengar suara tanpa ada wujudnya? Ya Sus, saya mendengar suara itu tanpa ada wujudnya. Saya percaya Mbak bisa mendengar suara tersebut, tetapi saya tidak mendengar suara itu. Apakah Mbak mendengarnya terus-menerus atau sewaktu-waktu? Ya Sus, saya mendengarnya sewaktu-waktu dan suara itu terus mengganggu saya. Berapa kali dalam sehari Mbak bisa mendengarnya? Saya sering mendengarnya Sus, paling kurang lebih 5 kali. Pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah pada waktu sendirian? Ya Sus, pada waktu sendirian dan ketika aku kesepian. Apa yang Mbak rasakan ketika mendengar suara itu? Saya takut Sus, takut sekali. Kemudian apa yang Mbak lakukan? Saya teriak-teriak Sus, tidak. Apakah dengan cara tersebut suara itu hilang? Tidak Sus, suara itu tetap ada. Tolong saya Sus, saya harus bagaimana? Apa yang Mbak alami itu namanya halusinasi. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Bagaimana kalau kita latihan cara yang pertama, yaitu menghardik? Apakah Mbak bersedia? Ya Sus, saya bersedia. Bagaimana kalau kita mulai sekarang? Baik Sus. Baiklah, saya akan mempraktekkan dahulu, baru Mbak mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini Mbak, jika Mbak mendengar suara-suara itu, Mbak katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau mendengar suara itu. Dengan menutup kedua telinga, seperti ini ya Mbak, pergi, saya tidak mau mendengar suara itu. Coba Mbak lakukan sekarang. Pergi, saya nggak mau dengar suara itu. Wah, bagus sekali Mbak. Coba sekali lagi Mbak. Pergi, saya nggak mau dengar suara itu. Wah, bagus Mbak. Bagaimana Mbak setelah kita bercakap-cakap? Saya merasa lega Sus, tidak takut lagi. Baguslah, jadi suara itu menyuruh Mbak untuk mengejek terus-menerus, dan terutama kalau Mbak sendirian atau Mbak merasa kesal. Seperti yang telah kita pelajari, bila suara-suara itu muncul, Mbak bisa mengatakan, pergi, saya tidak mau mendengar suara itu. Ya Sus, saya mengerti. Mbak, lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari ya Mbak, yaitu jam 9, jam 2 siang, dan jam 8 malam. Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat ya Mbak. Jika Mbak melakukannya sendiri, maka ditulis M. Jika Mbak dibantu atau diingatkan oleh teman atau perawat, maka ditulis B. Jika Mbak tidak melakukannya, maka ditulis T. Apa Mbak mengerti? Ya Sus, saya mengerti. Coba diulangi. Jika melakukannya sendiri, ditulis M. Terus jika diingatkan oleh teman atau perawat, ditulis B. Terus jika tidak dilakukan, ditulis T.
Wah, bagus sekali. Baiklah, kalau begitu besok kita berbincang-bincang tentang cara yang kedua ya Mbak, yaitu minum obat untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apa Mbak bersedia? Iya, Sus. Kalau begitu waktunya seperti biasa ya Mbak, 10-15 menit. Tempatnya mau di mana Mbak? Baik, Sus. Tempatnya di sini saja, Sus. Baik, kalau begitu saya kesini lagi jam 11 ya Mbak. Sampai jumpa besok. Iya, Sus. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Mbak masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Suster siapa ya? Saya perawat Gina. Mbak bisa sebutkan namanya? Nama saya Fitri Liani. Mbak lebih suka dipanggil siapa? Fitri, Sus. Baik Mbak, tujuan kedatangan saya ke sini untuk membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan suara yang Mbak dengar. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik, Sus. Apakah Mbak halusinasinya masih ada? Masih, Sus. Apakah Mbak telah melakukan apa yang kita pelajari kemarin? Iya, sudah, Sus. Bagaimana dengan menghardik suara-suara yang Mbak dengar? Apakah sudah berkurang? Sedikit berkurang, Sus. Bagus, sekarang coba praktekkan bagaimana cara melakukannya. Pergi-pergi, saya tidak mau dengar suara itu. Wah, bagus sekali Mbak. Baiklah Mbak, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan dengan cara yang kedua dari keempat pengendalian suara-suara yang muncul, yaitu cara meminum obat yang benar. Apakah Mbak bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Waktunya nanti seperti kemarin ya Mbak, 10-15 menit. Tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja, Sus. Mbak sudah dapat obat dari ibu perawat? Iya, Sus, sudah. Mbak perlu meminum obat-obat ini secara teratur agar pikiran Mbak jadi tenang dan tidurnya jadi lebih nyenyak. Mbak, obatnya ada 3 macam. Yang pertama warna orange, namanya CPZ. Minumnya 3 kali sehari, gunanya supaya tenang dan berkurang rasa marah dan mondar-mandirnya. Yang kedua, warna putih, namanya TPH. Diminum 3 kali sehari, supaya rileks dan tidak kaku. Yang ketiga, warnanya merah jambu. Ini namanya HPL, gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang Mbak dengar. Semuanya harus diminum 3 kali sehari ya Mbak, yaitu pada jam 7, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Bila nanti mulut Mbak terasa kering, untuk membantu mengatasinya, Mbak bisa menghisap es batu yang bisa diminta pada perawat. Bila Mbak merasa berkunang-kunang, Mbak perlu beristirahat dan jangan beraktivitas dahulu. Jangan pernah menghentikan obat ini sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Mbak. Iya, Sus. Sebelum Mbak meminum obatnya, lihat dulu label yang menempel pada bungkus obat. Apakah benar namanya Mbak tertulis? Selain itu, Mbak perlu memperlihatkan jenis obatnya, berapa dosisnya, 1 atau 2 butir yang harus diminum, jam berapa saja obatnya harus diminum, dan cara meminumnya. Mbak harus meminum obat secara teratur dan tidak menghentikannya tanpa konsultasi dengan dokter. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan ya Mbak. Iya, Sus. Cara mengisinya adalah jika Mbak minum obatnya sendiri, maka ditulis M. Jika Mbak minum obatnya diingatkan teman atau perawat, maka ditulis B. Jika Mbak tidak meminumnya, maka ditulis T. Apa Mbak mengerti? Iya, Sus, saya mengerti. Coba diulangi cara mengisi kegiatan jadwal. Jika minum obat sendiri, ditulis M. Terus jika minumnya diingatkan oleh teman atau perawat, ditulis B. Terus jika saya tidak meminum, ditulis T. Nah, bagus sekali Mbak, sudah mengerti ya. Ya, Sus. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berbincang-bincang tentang obat? Perasaan saya lebih baik, Sus, karena saya jadi mengenai obat. Baik Mbak, sudah berapa cara kita melatih untuk mengontrol suara-suara tersebut? Coba sebutkan. 2 ya, Sus. Yang pertama menghardik, kedua meminum obat. Wah, bagus Mbak.
Jadwal minum obat sudah kita buat ya Mbak, yaitu jam 7, jam 1, dan jam 7 malam pada jadwal kegiatan. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan. Minum obat yang teratur ya Mbak. Iya, Sus. Baik Mbak, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk melihat manfaat obat dan berlatih dengan cara mengontrol halusinasi yang ketiga, yaitu bercakap-cakap. Apa Mbak bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Mau jam berapa Mbak? Kalau jam 11 gimana, Sus? Baik Mbak, tempatnya di mana Mbak? Di sini saja ya, Sus. Baik Mbak, besok saya kesini lagi jam 11. Sampai jumpa ya Mbak, saya permisi. Iya, Sus. Assalamualaikum Mbak, masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Iya, Sus, masih. Suster Gina kan? Ya betul Mbak, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik, Sus. Apakah halusinasinya masih muncul? Masih sedikit, Sus, kadang muncul. Apakah Mbak telah melakukan 2 cara yang kita praktekkan kemarin untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu? Iya, Sus, sudah. Coba saya lihat jadwal kegiatannya Mbak. Ini, Sus. Wah, bagus sekali. Mbak meminum obatnya teratur ya, jam 7, jam 1, dan jam 7 malam. Dan latihan menghardik juga dilakukan dengan teratur. Apakah dengan 2 cara tadi suara-suara itu berkurang? Iya, Sus. Baik Mbak, sesuai jadwal kemarin kita akan belajar cara yang ketiga, yaitu mengendalikan suara-suara yang muncul, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Mbak bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Waktunya 10-15 menit ya Mbak. Tempatnya Iya, mau di Sus. mana? Di sini saja, Sus. Baik Mbak, caranya adalah jika Mbak mulai mendengar suara itu, langsung saja Mbak cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Mbak untuk berbicara dengan Mbak. Contohnya begini Mbak, tolong berbicara dengan saya mendengar suara-suara itu, ayo ajak ngobrol saya. Yes, Atau Sus. meminta kepada perawat untuk berbicara, tolong Bu, berbicara dengan saya mulai mendengar suara-suara. Coba Mbak praktekkan. Tolong berbicara dengan saya mendengar suara-suara, ayo kita ngobrol. Bagus sekali Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita berlatih dengan cara mengontrol suara-suara dengan bercakap-cakap? Jadi sudah berapa cara yang kita latih untuk mengontrol suara Mbak? Coba sebutkan. Yang pertama, menghardik. Yang kedua, meminum obat. Terus yang ketiga, bercakap-cakap. Bagus sekali Mbak. Mari kita masukkan ke dalam jadwal hariannya ya Mbak. Baik, Sus. Berapa kali Mbak akan bercakap-cakap? 2 kali, Sus. 2 kali ya Mbak, jam berapa saja? Jam 9 dan jam 4 sore ya, Sus. Baik Mbak, jam 9 dan jam 4 sore ya. Jangan lupa ya Mbak, dengan cara yang ketiga dilakukan agar suara-suara yang Mbak dengar tidak mengganggu lagi. Iya, Sus. Baik Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang manfaat bercakap-cakap dan berlatih dengan cara yang keempat untuk mengontrol suara-suara yang mengganggu Mbak dengan cara melakukan aktivitas fisik. Apakah Mbak bersedia? Iya, Sus, saya bersedia. Mau jam berapa Mbak? Jam 9 ya, Sus. Jam 9 ya Mbak. Tempatnya mau di mana? Di sini saja ya, Sus. Baik Mbak, besok saya kesini jam 9 pagi ya. Sampai jumpa besok. Iya, Saya pamit Sus. dulu. Assalamualaikum Mbak, masih ingat dengan saya? Waalaikumsalam. Iya, masih, Sus. Ya, saya perawat Gina. Tujuan saya kesini, saya akan membantu Mbak suara-suara yang Mbak dengar. Iya, Sus. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik, Sus. Apakah Mbak masih mendengar suara-suara tersebut? Kadang masih sedikit, Sus. Apakah Mbak telah melakukan 3 cara yang kita pelajari? Iya, Sus, sudah. Coba saya lihat kegiatan hariannya. Ini, Sus. Wah, bagus sekali. Mbak meminum obat dengan teratur, bercakap-cakap dengan teman atau perawat lain ya Mbak? Iya, Sus.
Apakah dengan cara tersebut suara-suara Mbak yang Mbak dengar berkurang? Iya sus, berkurang. Bagus sekali. Baik Mbak, sesuai janji kita kemarin, kita akan melakukan latihan yang keempat dengan cara melakukan aktivitas fisik, yaitu menyapu. Tujuannya kalau Mbak sibuk, maka kesempatan muncul suara-suara akan berkurang. Apakah Mbak bersedia? Iya sus, saya bersedia. Nanti waktunya 10-15 menit ya Mbak. Iya sus. Tempatnya mau di mana Mbak? Di sini saja ya sus. Baik Mbak, mari kita menyapu Mbak. Iya sus. Baik Mbak, ini sapunya. Nanti disapu ya Mbak. Kalau sudah disapu nanti ditaruh di selokan. Habis diserokan nanti dibuang ke tong sampah. Iya sus. Ya, silakan Mbak. Sudah, bagus sekali. Sudah kelihatan bersih ya Mbak. Mari kita duduk kembali. Yesus. Bagaimana perasaan Mbak setelah kita menyapu tadi? Saya jauh lebih tenang sus. Bagus. Jadi selama kita latihan, suara-suara itu tidak akan datang ya Mbak. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan ya Mbak. Mbak maunya jam berapa? Jam 6 sama jam 3 setelah makan sus. Baik Mbak, jam 6 sama jam 3 setelah makan. Baik, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang kebersihan diri? Apakah Mbak bersedia? Iya sus, bersedia. Mau jam berapa Mbak? Jam 11 saja seperti tadi. Tempatnya mau di mana? Di sini saja ya sus. Baik Mbak, besok saya kesini lagi jam 11 siang ya Mbak. Sampai jumpa besok, saya pamit dulu. Iya sus.